Shalom, selamat malam. Renungan kita pada malam hari ini terambil di Maleakhi 3 ayat 13 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kamu tentang engkau? Ayat 14, kamu berkata bahwa sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Ayat 15, oleh karena itu kita menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi mencobai Allah pun mereka luput juga. Ayat 16, beginilah berbicara satu sama yang lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Seringkali kita orang Kristen meragukan Tuhan. Tanpa kita sadari, kita berpikir dalam hati, berpikir dan berlaku kurang ajar terhadap Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan tidak adil. Kita berpikir bahwa saya sudah sekian lama melayani Tuhan, tetapi pertolongan Tuhan sampai saat ini tidak kunjung datang untuk kita. Kita suka membeda-bedakan diri kita dengan orang yang tidak sungguh-sungguh pada Tuhan. Kita melihat hidup kita sepertinya susah terus, tidak berujung. Kita mulai melihat orang lain yang notabene bukan orang percaya. Kita mulai bertanya-tanya, mulai ada pertanyaan dalam hati kita, kenapa dia bisa ya hidupnya baik-baik saja, tidak merasa kekurangan, cukup dalam segala hal, sedang kita sudah 10 tahun berdoa, sudah bertahun-tahun kita bergumul kepada Tuhan, tapi kok sampai saat ini kita belum mendapatkan apa-apa. Sampai saat ini Tuhan sepertinya tidak mendengarkan doa saya. Tuhan sepertinya memalingkan wajahnya dari saya. Kita berkata bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi mencobai Allah pun mereka luput juga. Kita mulai menimbulkan prasangka dalam hati kita tentang kemahakuasaan Tuhan. Kita mulai berkata waktu kita selama ini seperti sia-sia. Kita mulai merasa menyesal mengambil jalan untuk bersama Tuhan. Kita mulai menghitung untung rugi dengan Tuhan. Kita sangat kurang ajar terhadap Tuhan. Apa yang kita harapkan? Kita tidak bisa balas dengan semua harta kita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sudah tebus kita dari kebinasaan yang kekal. Tuhan tebus kita dari dosa-dosa kita yang kata Alkitab merah seperti kermisi menjadi putih seperti salju. Bagaimana mungkin kita masih hidup dengan hitung-hitungan dengan Tuhan? Mari kita berhenti berlaku kurang ajar terhadap Tuhan dan bertobat akan hal ini. Di ayat 16 tadi kita baca, dia bilang Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Tuhan bilang bahwa selama hidup kita, saat kita benar-benar berserah kepada Tuhan, saat kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan memperhatikan dan mendengarkan. Tuhan bilang peringatan ditulis di hadapan Tuhan. Kitab peringatan ditulis di hadapan Tuhan, bukan di belakang Tuhan atau disimpan Tuhan di dalam sebuah perpustakaan, tapi di hadapannya. Kalau sampai saat itu Tuhan belum menjawab doa-doa kita, di saat kita sedang tidak baik-baik saja,
kita merasa bahwa permasalahan atau tekanan hidup kita tidak kunjung selesai, saat kita minta penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan, tapi saat ini pun kita belum mengalami kesembuhan, ingat ini, bahwa Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Waktunya Tuhan tepat buat kita. Ayat 17 mengatakan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Tuhan bilang bahwa kita menjadi milik kesayangannya saat waktunya datang. Kita menjadi milik kesukaan Tuhan. Luar biasa, Tuhan bilang, aku akan menyayangi mereka sama seperti anakku, kata Tuhan. Di ayat 18, maka kamu akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepadanya. Kita akan melihat bagaimana Tuhan akan membuat perbedaan kepada kita dengan tegas. Kita bilang bahwa orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak akan dibikin perbedaan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih ke Tuhan kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah melindungi kami sepanjang hari ini Tuhan, dalam aktivitas kami, pekerjaan kami, bahkan segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa,